Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, untuk menambah keberkahan kita pada kajian Jumat Berkah ini, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas, menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya, dan terlebih ini merupakan Jumat Berkah, Sayyidul Ayyam, ya, hari yang utama dalam sepekan. Banyak keutamaan yang kita bisa peroleh di Sayyidul Ayyam ini. Kita diperintahkan atau disunahkan memperbanyak bersolawat kepada Nabi, kemudian membaca surat Al-Kahfi maupun surat-surat yang lainnya. Demikian juga berdoa di waktu mustajabah, kemudian bersedekah, ya, menyantuni yang lain dan sebagainya. Nah, salah satu aktivitas yang kita lakukan di Jumat Berkah ini adalah kajian Islam, kajian kepribadian Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati dan pikiran kita untuk senantiasa bersemangat menambah wawasan kita, menambah ilmu kita terkait dengan syakofah Islam, pelajaran agama Islam, yang mana itu merupakan kewajiban sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar membahas kali ini bab tentang anak antara anugerah dan musibah. Ya, tentu saja kita sebagai orang tua, ya, kita menginginkan anak-anak kita ini menjadi anugerah. Tapi bagaimana anak itu kok bisa menjadi musibah? Baik, kita akan simak penjelasan yang dipaparkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama adalah kita diperintahkan menjaga keluarga kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghilatun siddatun la yaqsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Astagfirullah. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurkai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, ya, yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Teman sekalian, hormat Allah Subhanahu wa taala, ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim agar menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Insyaallah. Bahan bakarnya itu manusia dan batu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita keluarga terhindar
ya dari azab ini. Nah, selanjutnya perintah untuk menjaga diri dan keluarga, ya, itu dari api neraka seperti apa nanti kita akan lihat pada slide berikutnya, Bapak sekalian. Nah, sebelum kita menginjak ke sana, bahwa sebelum memiliki anak gitu kan kita pasti melakukan namanya pernikahan, ya kan? Nggak mungkin moro-moro duwe anak nggak nikah. Salah satu institusi, salah satu hal yang harus dilewati seorang muslim manakala dia menginginkan pada lawan jenis, ya, maka dia harus menikah. Sebagaimana yang diperintahkan di dalam surat An-Nur ayat 32 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum wassolihin min ibadikum wa imaikum. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang lawak kawin dari hamba-hamba sahamu, ya. Yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Iyakunu fuqara yubnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Jadi ini perintah bagi kita umat muslim, ya, untuk menikah. Tidak perlu merasa kok ya opo gak iso memberi makan, ya, gak bisa beri nafkah pada istri kita misalnya, ya, karena Allah sudah menjamin barang siapa ya yang menikah, Allah akan mampukan mereka, ya, dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui pemberi rezekinya. Ini adalah langkah awal sebelum kita memiliki anak, adalah harus menikah dulu, ya. Syariatnya begitu, nggak boleh tinggal bersama, ya harus nikah dulu, namanya keluarga, ya. Dalam dalam hadis yang lain juga disampaikan tentang anjuran atau perintah untuk menikah bagi para pemuda yang telah mampu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyiral syabab man istata'a minkum ba'at falyatasawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, ya, maka menikahlah, ya, tidak mampu menikah. Fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisyaumi fa innahu lahu iwajun wijaun. Karena sesungguhnya pernikahan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadikan perisai. Jadi ini perintah, ya, pada para pemuda yang telah mampu untuk menikah. Mampu dalam arti, ya, mampu memberikan nafkah baik dohir maupun batin, ya, memberikan nafkah fisik maupun nafkah batin. Maka dianjurkan untuk menikah, karena menikah itu bisa menjaga kemaluan, ya, menjaga pandangan, ya. Tapi kalau kita belum mampu, ya, maka diperintahkan untuk berpuasa, ya, puasa sabar dhisik, ya. Menjadi puasa ini pencegah dari berbuat maksiat, ya. Makanya kalau kita sudah mampu, ya, segera menikah para pemuda. Ya belum, ya tahan dulu pandangan, jaga kemaluan, berpuasa. Demikian perintah. Jangan berbanyak berbuat maksiat atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi disampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an itu bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi para orang tua.
Anak juga amanah dan perhiasan bagi orang tua sekaligus kebanggaan di hari kemudian. Hari kemudian itu maksudnya ya hari kiamat ya, di akhirat kelak. Kemudian di samping itu ya, anak ini juga bisa menjadi fitnah atau ujian ya. Satu sisi anak ini anugerah ya, perhiasan bagi orang tua di kemudian hari. Satu sisi anak ini bisa menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh bagi orang tuanya. Nah, ini kan harus kita ketahui. Satu sisi anak itu anugerah, harapan bagi orang tuanya kelak ketika dia meninggal di akhirat bisa menolong. Di samping itu ada juga ancaman anak itu menjadi fitnah dan ujian, bahkan menjadi musuh bagi orang tua. Maka kita harus tahu ini kapan hal ini terjadi, kapan anak itu menjadi anugerah, penolong bagi orang tua, dan kapan anak ini menjadi fitnah, ujian, ya, bahkan musuh bagi orang tua. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat Al-Quran maupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kapan seorang anak itu bisa menjadi musuh, ujian, perhiasan, dan menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Saya lihat sini. Pertama, anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan harapan semua orang tua dan merupakan status tertinggi. Mesti ya, setiap kita ini punya anak ya, ingin jadi anak itu nanti menjadi penyejuk hati orang tua, anak yang bertakwa. Bahkan ketika kita menikah, doa yang pertama kan disampaikan begitu ya, kepada pasangan suami istri, semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Nah, sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini harapan tadi. Kita semua selalu berdoa ya ketika selesai sholat, bahwa mohon anugerah kepada Allah agar anak istri kita ya, keturunan kita menjadi penyenang hati kita, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, teman-teman sekalian, para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud qurrata a'yun dalam ayat di atas adalah anak-anak yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat bagi sesama. Ini qurrata a'yun, yang menyenangkan hati itu anak yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Qurrata a'yun. Tidak heran jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Ya, harapan semua orang begini, anaknya jadi soleh, solehah, taat pada orang tua, taat pada Allah, berbakti, ya. Hingga juga ingin menjadi pemimpin, tidak hanya pemimpin diri, tapi pemimpin orang-orang bertakwa ya. Kebanggaan mereka di dunia dan di akhirat, Masya Allah. Namun tidak mudah tentunya ya untuk mendidik anak ini menjadi qurrata a'yunin ini. Tapi dibutuhkan perjuangan yang keras dari orang tua untuk mengasuh, membina mereka, mendidik mereka. Jauh sudah pasti biaya, tenaga, waktu ya mereka curahkan untuk menghasilkan generasi ya, anak-anak generasi emas ini. Sebagai harapan orang tua, anak itu menjadi anugerah, menjadi penolong keras di akhirat. Dibutuhkan usaha yang keras. Makanya kalau kita ingin anak-anak kita menjadi qurrata a'yunin ya, menjadi penolong kita, pemimpin orang-orang, maka kita harus menyiapkan segala sesuatunya ya. Jangan sampai lupa beraktivitas, anaknya yang di rumah tidak diperhatikan ya. Nah,
Dan yang tak kalah penting adalah doa, ya, baik dari orang tua maupun orang-orang yang soleh. Makanya kita senantiasa berdoa di setiap kita setelah selesai sholat, ya, dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, ya, qiyamul lail kita, ya, kita selalu berdoa. Butuh perjuangan. Jadi mendidik anak yang qurrata ayun, yang bertakwa, ya dibutuhkan perjuangan, baik lahir maupun batin dari orang tua, tidak kemudian asal-asalan, ya. Sebagaimana kalau kita bayangkan, kita perbandingkan, ya, mencari emas atau kerang, kau kerang, ya, kerang di laut. Kerang itu kalau kerang rebus ya murah, kiloan, ya kan, 1 kilo berapa saombyok murah. Tapi kalau kerang itu menghasilkan mutiara, menghasilkan permata, itu butuh perjuangan yang luar biasa mereka. Tidak sekedar perjuangan yang lama untuk bisa menghasilkan permata. Dia harus ditempa, ya, dengan panas, dingin, berbagai macam kondisi, terbang, ya, kuat, sehingga dia menjadi permata yang demikian indah, menjadi diamond harapan semua orang. Ketika itu maka dia akan nilainya, masya Allah, ya, tidak lagi di kilo. Berbeda dengan yang kerang kiloan. Maka kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyejukkan hati, qurrata ayunin, kebanggaan orang tua, maka ya kita harus perhatian dalam mendidik. Perlu perjuangan yang ekstra, perlu doa, ya, dikenalkan dengan orang-orang soleh dan sebagainya, teman-teman sekalian. Nah, anak dan orang tua bisa saling angkat derajat kelak di akhirat. Jadi anak-anak kita nanti bisa menjadi mengangkat derajat. Ini salah satu contohnya di surat Ad-Dur ayat 21. Artinya bahwa dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka, ya, pahala kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya, Masya Allah. Jadi bisa saling ketemu. Maka nanti kalau menjadi keluarga di dunia dan di akhirat, keluarga di surga, ya, gitu. Kalau mereka anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, solehah, qurrata ayun. Ini yang pertama. Juga nanti anak soleh itu kan bisa menjadi penolong orang tua, ya, sebagaimana hadis yang kita sering bacakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bih aw waladun sholih yad'una lah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam, manusia ini meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Biasanya kalau kita masih hidup, masih bisa mengerjakan sholat, masih bisa berpuasa, menambah amal kebaikan lagi, ya. Tapi kalau kita sudah meninggal, tidak bisa lagi menambah amal kebaikan seperti itu. Kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah. Maka sedekah jariah kita, infak, wakaf, itu nanti akan menjadi penolong kita. Ilmu yang bermanfaat, ya, kita ngajarkan sesuatu yang bermanfaat, baik mengajarkan Al-Quran atau keterampilan yang lain yang itu dimanfaatkan terus, itu akan menjadi pahala jariah kelak kita. Dan anak soleh yang mendoakan, ya. Makanya di sini salah satu keunggulan anak soleh itu, ya, nanti dia akan mendoakan orang tua. Makanya penting bagi kita, ya, untuk senantiasa memperhatikan, ya, memperhatikan anugerah Allah yang dititipkan kepada kita berupa anak itu, agar anak ini nanti bisa menjadi aset kita. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, bahwa anak itu merupakan penyejuk, penyenang hati orang tua. Yang kedua, ada anak sebagai perhiasan dunia. Hal ini diungkapkan dalam surat Al-Kahfi yang kita sering baca ketika hari Jumat seperti saat sekarang ini, di antaranya di ayat 46,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika syawaban wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan, ya. Jadi anak itu diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan anak ini diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebaik-baiknya oleh orang tua. Namanya kalau kita punya perhiasan ya dijaga, dilindungi, dirawat dengan baik, kan begitu ya. Sehingga menjadi perhiasan kebanggaan bagi orang tua di dunia. Namun yang lebih baik dari itu adalah amalan yang kekal abadi, yang pahalanya di sisi Tuhan. Ini bahwa anak itu menjadi perhiasan dunia, ya, yang dibanggakan orang tua, ya, kayak begitu. Nah, kaitan dengan tipikal ini, anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan dunia yang lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sujina linnasi kubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanadiril muqandarati minad dahabi wal fiddah wal hayla musawwamati wal an'ami wal fars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, ya, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, ya, kuda pilihan, ya, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, kita manusia itu begitu. Ya, memang dijadikan indah oleh Allah itu. Ya, dijadikan ya kebanggaan, ya, kita ingin mencapainya, ya. Anak, wanita, harta, emas, perak, ya, kuda pilihan, kendaraan yang masuk, ladang yang luas, lahan. Makanya ada sekarang itu crazy rich, ya, hartanya, ladangnya, ya, dan sebagainya. Memang itu perhiasan dunia yang diinginkan manusia ini. Namun dikatakan bahwa kesenangan di dunia ini kembalinya surga itu lebih baik. Makanya harta kita dan anak kita ini harus menjadi teman kita hingga di akhirat, tidak hanya di dunia saja. Nah, kecintaan yang berlebihan membuat para orang tua terlena dan seringkali mengabaikan hal-hal yang membahayakan sang anak itu sendiri. Mereka lupa jika perlakuan yang diberikannya justru akan merusak masa depan anak kesayangan. Kadang-kadang kita terlalu manjakan dengan karena berlebihan fasilitas yang kita miliki. Jangan bisa lihat sendiri kan, viral, ya, perlakuan anak-anak, ya, dengan hidup mewah kayak begitu, sehingga itu membahayakan bagi anak itu. Makanya harus dididik di sini, bukan menjadi kebanggaan, bukan menjadi mereka ini kesayangan, justru ini menjerumuskan mereka secara tidak mereka sadari dengan memberikan fasilitas yang berlebihan, ya, mereka akhirnya jadi lupa akan kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena itu dalam ayat lain Allah mengingatkan agar kekayaan dan keturunan tidak sampai melahirkan para hambanya, ya. Ya kan, kita lihat anaknya, Masya Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jangan sampai, ya.
Wani dua anak diujo dengan harta, fasilitas, ya, sehingga lali dengan mengingat Allah, tidak mengajak anaknya, mengarahkan anaknya untuk taat beribadah kepada Allah. Ya, barangkali diperintahkan fu anfusakum wa alikum naro. Nah, ketiga, ya, tadi itulah yang perhiasan di dunia anak ini. Yang ketiga, anak sebagai fitnah atau ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu husnul wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, ya. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. At-Taghabun ayat 15. Jadi memang anak ini, ya, bisa menjadi cobaan, fitnah, ujian bagi kita. Ini pula yang dimaksud anak sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dipenuhi hak-haknya, disayangi, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah, membahagiakan orang tua. Jangan sampai tadi diujo, ya, lupa dididik, diberikan harta, lupa diberikan pendidikan agama, sehingga anak itu bukan menjadi harapan, tapi menjadi fitnah ini, ya. Teman sekalian, maka kita harus memperhatikan amanah Allah yang dititipkan kepada kita ini. Dan ingatlah, Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka yang menjaga amanat ini. Maka janganlah disia-siakan jiwa dan raga anak. Jangan bunuh mereka karena takut miskin. Nah, ini kan sering anak akeh kok iso mangan. Bahkan sebelum mereka akibat perbuatan-perbuatan maksiat, ya, mereka tidak tahu salah apa dibunuh. Astagfirullahaladzim, ya. Jangan sampai begitu. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang telah memberikan rezeki kepada mereka, ya. Jangan sampai kemudian kita takut miskin, anak itu dibunuh. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqtulu auladukum khasyatan imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, ya. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Inna qad lahum kana qit'an kabira. Qat'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan sampai, ya, wedi gak iso ngkei mangan anak. Banyak kan kasus-kasus seperti ini kalau kita lihat sekalian. Ya mungkin di dunia kita bisa selamat dari azab, tapi nanti di neraka itu kita akan di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Bahwa Allah sudah mencukupkan rezeki buat anak-anak kita, ya. Allah melahirkan, memberikan keturunan pula. Allah telah memberikan rezeki kepada mereka. Ikhtiar kita, ya, rezeki sudah dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, ya, sudah dijamin rezekinya ini, ya Allah. Yang keempat, yang terakhir, anak ini bisa menjadi musuh. Rasul sekalian, ini wah gawat ini, ya, menjadi musuh. Anak kita didik, dibesarkan dari kecil, besar kelak di akhirat menjadi musuh. Maka ini harus kita waspadai, kita sebagai orang tua. Jangan sampai nanti justru anak kita kelak di akhirat menjadi musuh. Astagfirullahaladzim, ya. Akibat kelalaian kita. Makanya tadi anak bisa menjadi anugerah, bisa menjadi bencana, menjadi musuh. Kapan itu menjadi musuh? Disampaikan dalam surat At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Ini harus ada anak-anak, istri kita. Kalau istrinya lebih dari satu ya istri-istri, kalau cuma satu ya istri, ya, menjadi musuh bagi kita. Ya, Masya Allah ya, hati-hati. Sebagian mufasir menjelaskan maksud dari musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, memerintangi jalan ketaatan. Jadi mereka menghalang-halangi kita untuk berbuat taat kepada Allah. Apakah bisa? Ada anak istri menjadi seperti ya ada, kalau kita lihat di kehidupan. Makanya jangan sampai salah asuh anak kita. Kalau jadi salah asuh, ya mereka nanti justru akan menghalang-halangi, ya, menghalang-halangi beribadah di jalan Allah. Makanya anak harus dibina. Maka hati-hatilah agar tidak terjerumus oleh mereka. Ini pula yang terjadi pada sejumlah sahabat yang ingin berhijrah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dihalang-halangi oleh anak dan istri mereka. Ini kalau kita lihat di tafsir atau bari ya, itu. Jadi ada kasus seperti itu. Di tempat kita pun juga ada kan. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya wis tua ya, itu masih dipersoalkan, masih rebutan warisan. Astagfirullah. Inilah ya, anak-anak menjadi musuh. Demikian juga dalam ayat yang lain, ayat Mumtahanah ayat 3 ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Ya, dia akan memisahkan kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi nanti itu bisa seperti itu ya, kerabat kita, anak-anak kita ya, tidak memberikan manfaat bagi kita, justru memisahkan. Ini kita masih ingat nih, ada kisah ya tentang sepasang suami istri yang dia sudah hampir menuju surga ini. Dia terkenal orang yang taat beribadah, suami istri ini ya. Kemudian ketika hendak dimasukkan ke surga ya, dia dicegat anaknya dan dia akan dimasukkan oleh anaknya akan masukkan ke neraka. Karena anaknya ini ahli maksiat, ahli dosa ya, tidak beribadah. Maka si anak ini protes pada mereka. Mereka memang baik dan taat beribadah, tapi mereka tak pernah mengajari saya agama. Mereka tak pernah mengajari saya berbuat kebaikan. Saya masuk neraka gara-gara mereka. Karena itu saya minta aja tolong mereka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi begitu nanti itu di pengadilan akhirat. Aja sampai anaknya enggak diurusi bapak ibu ibadah, tuh anaknya dibarkan. Wis ya memang itu bagian dari ujian tadi. Di anak itu anak bisa menjadi anugerah, bisa menjadi ancaman tadi, fitnah tadi. Sampai sebegitunya sudah mau dimasukkan ke surga, orang tuanya ahli ibadah, bapak ibunya, tapi dicegah. Anaknya protesnya, wahai malaikat, dia tidak pernah mengajari saya tentang agama. Makanya penting kita sebagai orang-orang yang harus thalabul ilmi, mencegah keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Ya kita harus ngaji. Makanya menjadi penting ngaji agar kita bisa membina anak-anak kita, ngajari anak-anak kita, mendidik anak, sehingga nanti kelak anak-anak tidak menjadi musuh ini ya, di akhirat tidak menjadi musuh protes. Bapak ibu tak pernah ngajari saya, ya Allah, maka masukkan neraka dulu ya, begitu. Nah, inilah demikian sekalian.
4 tipikal anak yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ada yang hadis satu menjadi qurratu ayun, penyejuk hati ya, penyenang orang tua ya, selalu taat beribadah kepada Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk menghasilkan ini diperlukan perjuangan yang ekstra. Yang kemudian yang kedua itu perhiasan dunia anak itu ya. Bagaimana baik seperti halnya sebuah perhiasan ya, dirawat, dijaga, diberikan perhatian yang baik ya kan begitu. Namun jangan sampai kemudian justru perilaku kita ini menjerumuskan anak dari berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian menjerumuskan mereka, memberikan fasilitas yang berlebih namun tidak memberikan pelajaran agama buat anak-anak kita. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Anak menjadi apa? Pemimpin. Nah, ketiga apa tadi yang ketiga? Ya, kita lihat, lupa ya. Yang keempat jadi musuh, yang ketiga, kedua ini kan perhiasan dunia, yang ketiga ada fitnah ya, ujian ya. Jadi itu ada ujian dan fitnah. Emang mendidik anak itu ya ada perjuangan yang ekstra ya. Dengan harta yang benda yang berlimpah itu kita salah urus memberikan kepada anak-anak kita ini ya, fasilitas yang berlebih. Harapannya dengan fasilitas itu akan jadi lebih baik gitu, terpenuhi. Tapi kan tidak, justru menjerumuskan mereka. Kalau rezeki, harta itu bisa dicari ya, tapi kalau yang kemudian iman ya, itu harus lebih baik anak itu ditinggalkan iman daripada harta yang berlebih. Nek harta gak punya orang kuat, rebutan ya, tukaran rebutan. Makanya berikan kekuatan iman, pendidikan iman kayak begitu. Harta bukannya menjadi berkah, tapi menjadi berantakan ya, menjadi musuh anak tadi yang keempat ya, itu menjadi musuh bagi orang tuanya kelak di akhirat karena kita salah urus, salah mendidik sehingga menjadi musuh bagi kita. Harta yang ditinggalkan justru menjadi rebutan, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian Jumat Berkah ini. Semoga kita senantiasa dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah ya, amin, dan mampu memberi pertolongan, dan anak-anak kita nanti kelak akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Ada yang bertanyakan mungkin teman-teman sekalian? Ya ada? Ya, sekitar pas ini ya, sekitar 1 jam kita belajar bersama tentang anak menjadi anugerah, bisa juga menjadi ancaman. Makilah untuk mengakhiri majelis kita pada pagi hari ini, kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut, wa najada minan nar afan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.